Bapa, kami bersyukur padamu untuk kasih-Mu bagi kami. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, panggillah kami semua untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang terlibat dalam nubuatan-nubuatan firman-Mu Tuhan, untuk kami turut serta dalam mewujudkannya Tuhan. Bapa, pakailah kami dimanapun kami berada, perlengkapilah kami semua Tuhan. Gerakkanlah hati kami untuk condong kepadamu ya Bapa, tidak kepada dunia. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kebenaran firman Tuhan, silakan untuk renungan. Shalom untuk kita semua ya. Jadi mari kita sama-sama adik-adik semua, rekan-rekan semua, sama-sama kita baca ini. 1, 2, 3. 2 Tawarik 16 ayat 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Sekali lagi, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi sampai saat ini Tuhan terus menjelajah ke seluruh bumi, ya, untuk mencari orang-orang, ya, untuk mencari komunitas, untuk mencari kumpulan orang, untuk mencari pribadi yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Dalam Yehezkiel 22 ayat 30, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Ya, ini juga sikap hati Tuhan, ya, bahwa Tuhan mencari di tengah-tengah komunitas-komunitas, di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah satu negara, siapa yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapannya. Tuhan mencari para pensyapaat, orang-orang yang serius membawa, berada di antara bangsa dan Tuhan, yang memohon agar murka Tuhan tidak turun atas bangsa itu. Karena seseorang ini, orang ini atau komunitas ini menyadari bahwa bangsanya menyakiti hati Tuhan dengan cara penyembahan yang salah. Sehingga dia datang memohon ampun, sebagaimana seperti Abraham ketika dia ingin menyelamatkan Sodom dan Gomora. Ya, dia terus bernegosiasi kepada Tuhan, terus mencari wajah Tuhan, terus berharap agar Tuhan menjauhkan murkanya dan berbalik menjadi berbelas kasihan untuk bangsa. Jadi sekali lagi saya baca Yehezkiel 22:30, ya, sama-sama yuk kita baca. Aku mencari di tengah-tengah mereka seseorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Saya berharap ketika Tuhan turun ke Giving, ya, di tengah-tengah Giving, Tuhan menemukan ada seorang yang serius mendirikan tembok, ada seorang yang serius mempertahankan Indonesia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menemukannya. 2 Tawarik 7 ayat 14 sampaikan begini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka.
Sekali lagi sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Doa orang benar besar kuasanya. Di dalam satu nas dikatakan juga begitu. Doa orang benar besar kuasanya. Jadi siapakah yang dicari Tuhan untuk menjaga, mendirikan tembok? Siapakah yang dicari Tuhan ketika Tuhan menjelajah seluruh bumi dan bersungguh hati? Mereka yang lahir baru, mereka yang beriman, karena Ibrani 11 ayat 6 katakan, Tuhan berkenan kepada mereka yang beriman, ya. Beriman. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang lahir baru di kumpulan orang-orang beriman, di kumpulan orang-orang yang lahir baru, Tuhan mencari siapakah yang serius untuk mendirikan tembok, untuk mempertahankan negeri dari murka Tuhan. Di tengah-tengah itu, di tengah-tengah orang-orang yang beriman, komunitas yang menyatakan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan, Tuhan mencari orang-orang yang merendahkan diri, yang berdoa dan mencari wajah Tuhan, yang berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, yang melakukan pertobatan sejati, ya, yang duduk, yang berpuasa, yang datang ke hadapan Tuhan bukan berbicara tentang dirinya, tapi berbicara tentang bangsanya, berbicara tentang komunitasnya, berbicara tentang Indonesia. Tuhan mencari itu. Sikap hati seorang pembangun tembok, kita melihat dari Nehemia 1 ayat 3 sampai 4, ya. Kata mereka kepadaku, ya, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan dan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Inilah sikap hatinya. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ketika mendengar bagaimana situasi bangsanya, situasi negerinya, situasi kotanya, situasi komunitasnya, maka sikap hati seorang pembangun tembok adalah duduk, menangis, berkabung di hadapan Tuhan, berpuasa, berdoa. Tidak disuruh, tapi itulah sikap hatinya. Dia datang tidak kepada manusia, dia datang kepada Tuhan. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup memulihkan situasi yang kacau, situasi yang parah, situasi yang tidak mengenakkan ini. Hanya Tuhan yang bisa mengangkat bangsanya, yang memulihkan negerinya, hanya kuasa Tuhan. Maka dia menunjukkan di hadapan Tuhan sikap hatinya. Ya. Dia berkabung, dia menangis bukan karena masalahnya, dia menangis bukan karena problemnya, dia menangis karena ngelihat bangsanya, ngelihat negerinya, ngelihat situasi dari komunitasnya. Dia menangis tidak menangisi dirinya, tapi menangisi situasi bangsanya yang memohon agar Tuhan, Allah semesta alam, pencipta alam semesta ini, berbelas kasihan untuk bangsanya. Jadi sikap hati seorang pembangun tembok tidak lagi berbicara tentang dirinya, cita-citanya, tapi berbicara, tapi berpandangan, di pundaknya bukan lagi bebannya, tapi di pundaknya adalah dia mengangkat beban bangsa, beban negeri, beban komunitas.
beban chapternya. Itu sikap hati seorang pembangun tembok. Dasar nubuatan bagi pembangun tembok harus ada dasarnya untuk berbicara. Ada isi hati Tuhan yang dia pegang. Habakuk 2 ayat 14. Mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Ini dasar, ini tujuan, ini alasan seorang pembangun tembok menangis, seorang pembangun tembok, seorang pembela, seorang pensyafaat menangis di hadapan Tuhan karena meminta apa yang menjadi isi hati Tuhan, nubuatan yang disampaikan para nabi, bahwa pengenalan akan Tuhan itu harusnya ada pada semua orang. Dia memohon agar Tuhan bersegera memberikan hati yang takut akan Tuhan pada bangsanya, pada negerinya, pada komunitasnya. Yesaya 60 ayat 21 sampai 22, mari kita baca 1, 2, 3. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanamkan sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Ini juga menjadi sikap hati seorang pembangun tembok, ya. Tujuannya bahwa janji Tuhan, penduduknya akan menjadi orang-orang benar. Orang-orang benar, ya, penduduknya. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Kalau kita di bangsa ini dikenal dengan kaum minoritas, maka janji Tuhan kita akan menjadi mayoritas. Indonesia, Kedar dan Nebayot itu akan datang ke rumah Tuhan, menyemarakkan, mengagungkan rumah Tuhan. Dan dari pihak Tuhan, aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Tuhan bersegera, tidak menunda-nunda. Dari pihak kita adalah menjadi orang-orang yang ditemui Tuhan untuk dilimpahkan kekuatannya untuk mengerjakan apa yang menjadi nubuatan ini. Tanya hati kita, apakah kita mau membayar harga? Ya, membayar harga untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Seruan Tuhan untuk membangun mezbah, ya, Habakuk 1 ayat 2. Mari kita baca 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Kita sering mengatakan ini, ya. Para orang-orang benar sering berkata, nantilah membangun mezbah. Nantilah, masih ada kesibukan. Terlampau serius membangun mezbah ini. Terlampau banyak, bisa kok doanya nanti kulakukan. Menunda-nunda, menunda-nunda, menunda-nunda. Ya, tidak berkomitmen. Sikap hati yang ditegur Tuhan untuk bangsa Israel adalah sikap hati yang mengatakan bahwa belum waktunya. Santai aja, belum waktunya. Mari kita buang sikap hati itu dan kita mulai melihat ini di hadapan Tuhan. Ini, aku, Tuhan, akan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Kita tahu waktunya Tuhan yang terbaik, tapi ada kata segera, melaksanakan dengan segera. Artinya dari pihak Tuhan sudah sangat-sangat ingin melakukan dengan segera. Tapi dari pihak kita sering berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ada satu ada satu sikap yang tidak ketemu
dengan keinginan Tuhan dari pihak kita. Banyak dari kita sibuk dan memang konsen memikirkan pergumulan kita, sedangkan Tuhan ingin kita menjadi seorang prajurit yang tidak lagi memikirkan tentang penghidupan kita, tapi menjadi prajurit yang fokus untuk mengerjakan apa yang Tuhan ingin dia lakukan dengan segera. Mari buka hati kita semua ya dengan sikap mendengarkan firman Tuhan yang terbaik. Berikan sikapmu agar panggilan Tuhan di pagi hari ini benar-benar datang kepada kita semua, tidak berlalu begitu saja. Ya, bangkit. Hagai 1 ayat 6, ini Tuhan memberikan satu hentakan. Bahasanya kalau bahasa kita, woi, sadarlah dirimu. Woi, bangun, lihat sekitarmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Jadi Tuhan menghentak pagi hari ini. Menghentak semua orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Hei, orang-orang percaya. Hei, coba lihat sekitarmu. Coba lihat keadaanmu. Kamu menabur banyak. Tetapi kamu membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Kenapa? Karena kamu selalu berkata belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Hagai 1 ayat 8 bilang, jadi Tuhan sarankan ini, seruan dari Tuhan, dari kerajaan sorga. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Sudah jelas sekali. Jadi naiklah ke gunung. Dan itu tidak gampang. Butuh energi, butuh kemauan. Ya, naiklah ke gunung, ke tempat di mana yang tidak begitu nyaman bagi daging. Naik tidak dengan enteng, tapi naik membawa kayu. Dan itu berat. Artinya ada harga yang dibayar untuk membangun mezbah, untuk membangun rumah Tuhan. Ya, ada harga. Sering orang berkata sekarang belum tiba waktunya karena nggak mau bayar harga. Ya. Sekarang seruan datang, bangunlah rumah itu. Dan Tuhan berkenan untuk setiap mezbah yang dibangun, Tuhan berkenan untuk setiap komitmen. Ya, mezbah, komitmen yang dibangun, yang ditunjukkan untuk membangun mezbah, komitmen-komitmen puasa untuk memikirkan bangsa. Tuhan berkenan untuk itu. Hagai 1 ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Tuhan ingatkan lagi. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ini satu goncangan yang kuat secara firman Tuhan, ya, bukan dengan musibah, bukan dengan
situasi yang menyakitkan, tapi ini goncangan secara firman. Tuhan menegur dengan lembut tapi keras. Ya. Janji Tuhan bagi pembangun mesbah rumah Tuhan, Hagai 2 ayat 19. Ketika kita membangunnya, perhatikanlah mulai hari ini dan selanjutnya. Mulai kamu berkomitmen membangun mesbah, mulai kamu berkomitmen untuk rutin membangun mesbah. Mulai dari hari ke-24 bulan 9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah ketika engkau mulai membangun mesbah itu. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Mulai dari kita berkomitmen, mulai dari kita membangun, mulai dari kita bergairah menyatakan deklarasi dan mengerjakannya, membangun mesbah, membangun rumah Tuhan. Mulai dari titik itu, Tuhan malah bilang, perhatikanlah situasimu. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Ini janji Tuhan bagi pembangun mesbah Tuhan, bagi pembangun rumah Tuhan. Apa penghalang doa? Penghalang doa adalah cara hidup pendoanya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan doamu, mendengarkan seruan kita, ialah segala dosamu. Jadi apakah penghalang doa? Apakah yang membuat kita berpikir Tuhan tidak mendengarkan kita? Apa? Ternyata cara hidup pendoanya. Ya. Pendoanya yang membuat tidak terkabulkannya doa. Jelas dibilang Tuhan tidak mendengarkan. Karena apa? Karena dosa. Maka datanglah 1 Yohanes 1 ayat 9 jelas mengatakan, mengakulah di hadapan Tuhan, datanglah dengan hati yang tulus, hati yang murni, hati yang merindukan lawatan Tuhan. Datanglah dengan tidak bersungut-sungut. Komitmen yang kita buat adalah komitmen bukan karena pemimpin, tapi komitmen karena memang hati kita rindu untuk melihat kegerakan di negeri, kegerakan di bangsa ini. Tantangan yang paling berat adalah yang membuat kita jauh adalah ketika kita mulai memikirkan diri kita, membandingkan kita dengan orang lain, membandingkan apa yang ada pada kita dengan apa yang ada pada orang lain. Asaf, hampir saja dia jatuh tergelincir ketika dia melihat kenapa orang-orang yang tidak berada di bait Allah diberkati dengan luar biasa. Dia ngelihat kenapa mereka hidupnya makmur. Tapi di ujung dari mazmurnya, Asaf berkata, ternyata mereka berada di batu-batu yang licin. Hampir saja aku seperti mereka. Terima kasih Tuhan, karena lebih baik tinggal di rumah Tuhan di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi para pemazmur, orang-orang yang dekat sama Tuhan pun hampir tergelincir juga ketika hatinya mulai melihat bukan ke Tuhan, tapi melihat ke sekitarnya dan keinginan-keinginan muncul dan dia mulai bertanya pada Tuhan. Kenapa mereka bisa begitu nyaman Tuhan ya, mendapatkan banyak hal?
Tapi Asap bilang, puji Tuhan kami tidak tergelincir, karena Tuhan menunjukkan ujung dari mereka semua, bahwa mereka berada di batu-batu yang licin. Jadi, mari kita jaga hati kita. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan doa. Dari hati yang benar, komitmen yang dijaga, kerinduan untuk membangun mezbah. Ya, puji nama Tuhan. Ya, rekan-rekan semua, puji nama Tuhan bahwa pelayanan ini oleh anugerah Tuhan tidak kita buat-buat, tapi memang Tuhan yang arahkan, memiliki mezbah pagi dan mezbah petang. Ya, seruan ini datang untuk kita semua. Ya, mari firman Tuhan sudah disampaikan, dan biarlah firman ini berbicara pada kita masing-masing sesuai dengan porsi dan kekuatan kita masing-masing. Demikian, sebelum ibadah pagi kita ini, Bapa, kami bersyukur padamu untuk berkat-Mu, jamahan-Mu, lawatanmu untuk firman-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk hati yang Tuhan taruhkan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang setia untuk melakukan mezbah pagi ini. Kami juga berdoa, mezbah petang kiranya Tuhan juga menjamah hati kami, mengurapi kami, memampukan kami untuk melakukannya dengan setia juga Tuhan. Kiranya Engkau disukakan dengan mezbah pagi dan mezbah petang ini Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan ketika Engkau menjelajah seluruh bumi mencari orang-orang yang bersungguh hati. Engkau temui kami Tuhan. Engkau memberikan kekuatan-Mu pada kami, dan Engkau melibatkan kami untuk menggenapi kebenaran firman-Mu untuk bangsa ini, sehingga bangsa ini seluruh penduduknya menjadi orang-orang benar, dihuni oleh orang-orang benar, dan yang minoritas menjadi mayoritas ya Tuhan, dan Kedar dan Nebayot datang menyemarakkan rumah keagungan-Mu. Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami, cara hidup kami yang salah, ampuni kami, ampuni tangan kami, langkah kaki kami yang melangkah di tempat yang salah. Kami mohon Tuhanlah yang menuntun kami, Tuhanlah yang mengarahkan kami, Tuhanlah yang menggerakkan kami. Berikanlah kami hati yang penuh dengan belas kasihan ya Tuhan, sehingga setiap hal yang kami lakukan oleh karena belas kasihan Tuhan yang menggerakkan kami untuk melakukan. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu, mereka yang bertalian darah dengan kami juga menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, mereka yang menjadi anak-anak rohani kami oleh anugerah-Mu, kami juga menyerahkan mereka ke dalam perlindungan-Mu, semua rekan sekerja dan semua mereka yang pernah kami layani Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami mohon perlindungan Tuhan yang sempurna itu turun atas kami, menjagai kami, memampukan kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang semua yang percaya katakan, amin. Ya, puji nama Tuhan.